Tadi diubah berdasarkan fakta yang terungkap sepanjang proses persidangan dalam perkara kami selaku penasihat hukum dan terdakwa tidak ada bermaksud untuk membongkar berbagai fakta atau mengabulkan fakta. Namun justru kami bermaksud untuk membuka semua fakta secara terang menerang melalui nota pembelaan yang kami susun, karena kami menilai ada indikasi human error dalam dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami menilai tuntutan dari jaksa penuntut umum sama sekali tidak memperhatikan secara menyeluruh dan utuh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta meniadakan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, namun dalam faktanya tuntutan tersebut justru menyasar pada korban penyalahgunaan narkotika. Tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 6 tahun dan denda 800 juta subsidi 3 bulan penjara merupakan suatu tuntutan yang sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan kebermanfaatan hukum. Karena dari fakta dan yang terungkap selama persidangan, terdakwa tidak terbukti mengedarkan narkotika. Terdakwa sama sekali tidak ada niat jahat untuk masuk dalam peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu, kami yakin dan percaya bahwa majelis hakim yang mulia merupakan wakil Tuhan yang dalam tugas dan pengabdiannya tidak terlepas dari sifat ilahiah. Saat ini kami berperan sebagai pencari keadilan dan pembela kebenaran. Dalam nota pembelaan ini telah kami sampaikan segala hal yang kami yakini dan imani bahwa terdakwa tidak bersalah. Kami berharap majelis hakim yang mulia menjadi secercah cahaya di tengah gelap gulita hukum pada saat ini. Dengan segala hormat, izinkanlah kami tim penasihat hukum dan terdakwa mengajukan permohonan kepada majelis yang mulia. Primer, 1. Menerima nota pembelaan dari pledoi dari penasihat hukum terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM untuk seluruhnya. 2. Menolak surat dakwaan sebagaimana termaksud dalam surat tuntutan register perkara nomor PRK nomor PDN 104 JKTSL ENZ 205/2025 untuk seluruhnya. Menyatakan terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maupun tidak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 4. Membebaskan terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM dan dakwaan dan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum. Perhatian, panggilan sidang untuk perkara perdata nomor 608 G2025 PNJKTC dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang kembali. Terima kasih. 7. Menyatakan barang bukti 1 buah handphone merek Oppo A60 warna hitam, 1 buah handphone merek Samsung A72 warna putih, 1 kartu ATM paspor, 1 kartu ATM BCA paspor 20 degree nomor kartu sekian dikembalikan kepada terdakwa. 8. Membebankan biaya perkara aku pada negara. Atau berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan yang mulia majelis hakim, 1. Menyatakan bahwa terdakwa Faris Rustam Munaf terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah maupun tidak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. 2. Menetapkan agar terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM untuk menjalani pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika secara intensif di fasilitas kesehatan yang menyediakan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang selanjutnya ex apo et bono dengan tetap menjunjung tinggi hak dasar asasi terdakwa Faris Rustam Munaf alias Faris RM sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Faris Rustam Munaf di MO Office tertandatangan Griffin Limewo SHMH, Yoli Bayu Mara SPSI, Charles P. Sihogi SH, Berdio Perlindungan SH, Yudhistira Darmawan SH, dan Charles S. Sihotak SH. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, saya menyampaikan cara bisa Yang nanya ini, yang siapa nanya? Sidang lagi. Oh iya, ini sidang adalah pembacaan pledoi. Tadi pledoi dari pengacara sudah disampaikan secara resmi, yaitu kita menuntut bebas terhadap Baris RM karena pasal-pasal yang dituduhkan adalah pengedar, tapi dia kan hanya pengguna. Makanya kita menuntut dia, kita meminta membela dia supaya dia bebas. Kemudian kalau nggak bebas, kita memohon majelis supaya menghukum dia dengan cara direhabilitasi. Jadi ada permohonan supaya dia direhabilitasi untuk nanti yang kedua kalinya. Tadi kan sudah dibedah sama-sama dengan majelis hakim, yaitu rehabilitasinya adalah baru 1 kali. Begitu. Di perkara yang ketiga, ini perkara yang keempat ini kita memohon rehabilitasi yang kedua kalinya. Memang dalam ilmu rehabilitasi ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk direhab. Begitu. Tadi kan baru sekali. Ini mudah-mudahan kali kedua dikabulkan oleh hakim sebagai rehabilitasi yang kedua. Jadi itu yang kita mohonkan tadi, dan hakim juga sudah membedah tadi dalam persidangan soal rehabilitasi. Dia hakim menanyakan juga kepada saudara RM, rehabilitasinya keberapa tadi? Baru 1 kali. Dijelaskan, oh ya baru 1 kali, berarti ada kemungkinan rehabilitasi kedua. Gitu. Jadi masih ada kesempatan 2 kali lagi rehabilitasi. Itu yang kemudian dibedah tadi kan. Harapannya hakim kemudian lebih kemudian condong kepada rehabilitasi dan bukan kepada penghukuman, gitu. Itu yang diharapkan. Tapi tadi karena kami meminta supaya pledoi kami supaya beliau bebas dari jeratan pasal, akhirnya hakim meminta supaya penuntut umum bagaimana, mau ada replik nggak secara lisan atau tulisan? Jawabnya ada replik, artinya jawaban terhadap pledoi itu di hari Kamis nanti tanggal 14 secara tertulis, begitu. Ya. Tapi dari Om Faris sendiri Oh iya, tadi Om Faris tadi sudah juga melakukan pledoi secara lisan. Dia menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada semua masyarakat, kepada keluarga, kepada majelis hakim, dan kepada semua yang hadir di persidangan, terhadap teman-teman media juga tadi dia sampaikan secara dalam hati tadi terhadap media kan. Begitu. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia menyatakan kapok atau tobat, dan dia tidak akan melakukan perbuatan ini lagi, dan katanya ini adalah yang terakhir kalinya dia menggunakan narkoba dalam perkara ini. Kedepannya dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Dia akan fokus untuk kemudian bertanggung jawab terhadap keluarganya lagi, mencari nafkah, dan yang terakhir dia akan kembali berkreativitas sebagai musisi, pencipta lagu, komposer, dan nyanyi bukan ya? Ya udahlah itu dah tadi ya. Tapi tetap berarti tetap keinginan dari Om Faris dan beliau sendiri untuk direhab ya? Iya, tentunya direhabilitasi. Makanya tadi ada pertanyaan dari majelis hakim juga kepada Baris RM, sudah berapa kali Anda direhabilitasi? Baru 1 kali yang mulia. Tadi kan begitu kan, dengan segala penjelasannya baru 1 kali. Sementara dalam ilmu kebijakan pecandu narkotika ada diberikan kesempatan sampai 3 kali untuk rehabilitasi. Jadi baru 1 kali rehabilitasi, mudah-mudahan ini yang kali kedua. Dan tidak ada lagi kali ketiga untuk rehabilitasi. Jadi itu yang kemudian dimohonkan oleh Baris RM, ya. Berarti pasal yang dituntutkan ke Om Faris atau pasal yang dikenakan kepada Baris RM adalah pasal dia sebagai pengedar. Begitu, makanya kemudian kami menuntut bebas. Karena tentunya tidak terpenuhi lah, seorang pengguna didakwakan sebagai pengedar kan tidak terpenuhi. Jadi kami mohonkan supaya diputuskan bebas dari jeratan pasal ya. Nah, tapi kalau majelis hakim juga berpendapat lain, kami mohonkan supaya direhabilitasi. Memang yang paling tepat direhabilitasi. Oke. Oke, amin. Terima kasih.